Preview basis data 1. Pokok bahasanya yaitu yang pertama AR model, kemudian model rasional, struktur query language, dan normalisasi. Yang pertama adalah ARD. Definisinya, pemodelan sistem database dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity, atribut, himpunan entity. Entity adalah objek dunia maya, dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut adalah sebagai keterangan dari entitas. Misalnya entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Himpunan entity kumpulan entity yang sejenis. Ini contoh entity mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mempunyai NRP, nama, dan alamat. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah hubungan antar entity. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Himpunan relasi yaitu himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contoh relasi, ada mahasiswa mengambil mata kuliah. Batasan kunci atau key constraint. Yang pertama adalah one to one to many, kemudian many to many, many to one, dan many to many. Yang pertama adalah one to one adalah dari setiap satu anggota memiliki satu anggota di bagian kanan dan kiri. Yang kedua ini satu anggota di kiri mempunyai lebih dari satu anggota di kanan. Yang ketiga adalah lebih dari satu anggota di kiri mempunyai satu anggota di kanan. Kemudian yang many to many itu adalah banyak anggota di kiri dan banyak anggota di kanan. Penjelasan batasan kunci. Yang pertama adalah one to one, yaitu pria menikah dengan wanita. Kemudian one to many, fakultas mengatur jurusan, dan many to many, ruang kuliah menempati mahasiswa. Penjelasan batasan kunci. One to one maksudnya entiti pria hanya memiliki relasi menikah pada entiti wanita. One to many, entiti fakultas berelasi dengan berbagai jurusan, tak hanya satu. Many to many, entiti ruang kuliah dapat ditempati banyak mahasiswa, dan mahasiswa dapat menempati berbagai ruang kuliah. Entiti lemah. Entiti lemah dapat didefinisikan secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entiti yang lain atau owner. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many atau satu owner banyak entity lemah. Contoh entity lemah bagi berikut: employees, polisi, dependent. Hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan. Jika kita dikorelasikan A bisa B, seperti entity A juga termasuk entity B. Owner constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam? Hourly employees. Sama halnya sebagai pegawai dengan perjanjian kontrak employees, boleh atau tidak. Covering constraint. Apakah setiap entity employees juga merupakan entity? Our employees dan kontrak employees. Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi.
Sehingga agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Contoh agregasi seperti berikut. Ada employees, memonitor project sponsor, dan departemen. Model rasional. Basis data rasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance atau tabel dengan baris dan kolom, baris kardinalitas, kolom degree. Kemudian skema, yaitu menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Model rasional. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Contoh pada tabel berikut. Jika terdapat tabel enrolled yang berelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key value sebagai berikut. Ada SID, name, login, X, dan GPA. Ini ada SID, CID, dan grade. Hasilnya name, age, dan Smith tadi topologi 12. Kekuatan utama dari model rasional adalah kesederhanaannya dan kelebihannya adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instansi dalam basis data. Batasan integritas dalam model rasional tadi primary key constraint. Dari kemungkinan banyak kandidat key dispesifikasi dengan menggunakan unique. Salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Foreign key adalah himpunan field dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple atau relasi yang lain. Harus berkorespondensasi dengan primary key pada relasi yang kedua. Ini contohnya enrolled terhadap student. Ada foreign key-nya. Referential integritas. Melakukan update di dalam entitas. Ini namanya create tabel enroll SID char 20, CID char 20, grid char 2, primary key SID dan CID, foreign key-nya SID, reference student, on delete cascade, dan on update set default. SQL atau struktur query language. Struktur query language atau SQL adalah bahasa database rasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Perintah dasar: select distinct, select list, from list, where qualification. Perintah dasar tadi, from list pada klausa from adalah daftar nama tabel, select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Kualifikasi pada klausa where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. Operasi pada SQL. Count yaitu untuk menghitung cacat, sum menghitung jumlah seluruh nilai, AVG menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai paling besar, min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi.
Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan menambahkan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. Satu normal from atau 1NF merubah dari bentuk tabel tidak normal menjadi bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu relation R disebut one first normal form jika dan hanya jika semua atribut value-nya simple atau atomic. Tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi value. Ini tabelnya. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Selang. Second normal form atau 2NF jika tabel sudah bernilai berada lolos dalam bentuk normal pertama atau 1NF, setiap atribut bukan kunci atau primary key bergantung penuh full dependent pada kunci primer atau PK atau dibuat berdasarkan full functional dependency atau ketergantungan fungsional penuh, sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Tabelnya sebelum bentuk normal 2 seperti berikut, kemudian sesudahnya dan sebagai berikut. Short normal form atau 3NF. Satu relasi R disebut normal ketiga jika sudah memenuhi bentuk normal kedua dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif atau transitive dependency. Ketergantungan transitif atau transitive dependency adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan kunci atau PK berbagai key. Syarat third NF yaitu harus berada dalam bentuk normal kedua. Ketergantungan file yang bukan PK adalah harus secara mutlak atau full dependent, artinya harus tidak ada transitive dependency. Tabel bentuk normal ketiga, belum bentuk normal ketiga berikut, kemudian sudahnya dan tabel sebagai berikut. Lihat soalnya. Gambarkan sebuah diagram R yang menggunakan informasi ini. Perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Pihak musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain dan suatu alamat mempunyai satu nomor telepon. Setiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Motown mempunyai nama. Contohnya adalah gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik adalah C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Motown mempunyai judul rekaman, tanggal, copyright, format, contohnya CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Motown mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tetapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi
dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Soal yang kedua, perhatikan skema rasional berikut ini. Employees paid to check in the girl in name string egg in the girl salary real works 8 in the girl did in the girl each time in the girl debt department did integer rename string budget real dan manager it integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen. Untuk yang nomor 3, untuk skema rasional pada nomor 2, definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Nomor 4, untuk skema rasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Kemudian nomor 5, untuk skema rasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Kemudian nomor 6, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Terima kasih.